Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah program atau software atau sebuah perangkat yang sehari-hari kita semua gunakan untuk membantu pekerjaan dan tugas-tugas. Perangkat ini disebut dengan Microsoft Office. Jadi yang kita pakai sekarang adalah Microsoft Word. Ada beberapa program atau software yang dihasilkan oleh Microsoft sendiri. Ada Microsoft Excel, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, dan berbagai perangkat yang dihasilkan dari Microsoft. Yang kita pelajari hari ini ada tentang Microsoft Word sendiri. Jadi Microsoft Word sendiri memiliki sejarah yang harus kita ketahui bersama. Ada seorang yang bernama Charles Simonyi. Pada tahun 1981 dia membuat sebuah sistem pengolah kata. Namanya sistem pengolah kata JUI. Lalu dikembangkan lagi di Xerox PARC. Selanjutnya dari hasil kerja kerasnya, akhirnya Microsoft memintanya untuk bergabung untuk mengembangkan produk mereka. Dan produk ini yang sedang kita pakai dimulai dari tahun 1981, 83, 86, 87, 89, 91, 92, 93 ya. Terus lagi mengalami perubahan dan terus digunakan 95, 97, 98, Word 2000, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019. Tapi yang saya pakai di sini adalah Microsoft Word 2010. Dan setelah kita tahu tentang bagaimana Charles Simonyi bergabung dengan Microsoft untuk membuat Microsoft Word, di sini kita akan belajar tentang tampilan dari Microsoft Word sendiri. Yang paling kiri ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar sendiri adalah pintasan yang mungkin paling sering kita gunakan untuk membantu kita bekerja. Jadi ada Save, ada Undo, ada Redo, dan yang lain-lain. Terus fungsinya, kalau misalnya kita mengetik kata saya, di sini fungsi Undo adalah membalikan perintah yang sebelumnya, sedangkan Redo adalah membalikan. Selanjutnya, pada bagian ini disebut dengan menu bar. Ada File, Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Mungkin kita akan belajar sama-sama di sini. Ini adalah tampilan dari samping. Jika kita ingin menutup Microsoft Word kita tanpa keluar, kita bisa klik di sini Minimize. Dan kalau ingin keluar dari dokumen kita bisa klik di Close. Ini untuk tampilan restore-nya. Ada juga tampilan di samping. Ini namanya scroll bar. Jadi scroll bar itu ada yang di kanan dan ada yang di bawah. Kalau yang di bawah muncul itu ketika dokumennya sudah kita perbesar. Nanti akan muncul bersama. Ini scroll bar-nya. Nah ini. Ada yang dari bawah dan ada yang dari samping. Oke, selanjutnya pada bagian atas ini disebut dengan title bar. Jadi ketika nanti kalian membuat dokumen dengan namanya, maka otomatis dokumen itu akan terganti, atau tugas-tugas biasanya akan terganti dengan nama dokumennya. Lalu di sampingnya sini, tadi belum, di sini ada tombol help. Di sini bisa membantu kalian untuk mengetahui informasi-informasi yang tidak kalian ketahui. Di bagian ini
Ini disebut dengan ribbon atau icon-icon atau tools. Nah, di dalam ribbon sendiri ini ada yang kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak pemisah ini disebut dengan grup ribbon. Grup ribbon yang pertama itu clipboard, font, paragraph, stylus, editing. Jadi di bawah grup ribbon sendiri ini adalah menu lanjutan. Nah, kalau kalian klik di bawah, ada menu lanjutan yang tersimpan atau tidak ditampilkan. Nah, kalian bisa langsung klik di situ. Oke, selanjutnya di bagian atas ini. Nah, ini disebut dengan ruler atau penggaris supaya kalian bisa lihat kalian mulai mengetik dari bagian mana dan diakhiri di bagian mana juga. Selanjutnya di sini ada disebut dengan zoom control. Jadi zoom control sendiri untuk kalian bisa memperbesar tampilan, di tanda tambah, di tanda kurang untuk mengecilkan tampilannya. Nah, kalau di sini ada presentasi tampilannya. Di sini kalian bisa ketik berapa persen yang kalian mau gunakan untuk melihat isi dokumen. Lalu di samping ini adalah tampilan-tampilan yang berbeda, tapi yang kita pakai biasanya adalah print layout. Di samping sini juga disebut dengan word count. Jadi kalau kalian mengetikkan kata, dia akan menghitung banyaknya kata. Saya akan belajar. Nah, di sini perubahannya menjadi 3 kata. Di sini diketik lagi simulasi. Nah, dia jadi 4. Jadi dia menghitung banyaknya kata yang kita pakai untuk membuat dokumen. Di sini disebut sebagai page number atau berapa halaman yang kita pakai atau sedang berada kita di dokumen halaman berapa. Jadi kita bisa langsung mengetahui di sini page number. Itu adalah tampilan dasar yang bisa diberikan atau dijelaskan. Terus kita akan belajar tentang menu-menu bar dan ribbon-ribbon yang paling sering digunakan. Di bagian ini menu bar paling kiri namanya menu bar file. Kalau di Microsoft Word 2007 ini tampilannya agak bulat dan warna orange. Itu disebut dengan Office button. Tapi karena ini Microsoft Word 2010, jadi tampilannya sudah berbeda, yang warna biru ini. Jadi yang di sini untuk kalian menyimpan data, biasanya kalau sudah selesai biasa langsung kalian pilih save, lalu kalian bisa menulis judul dari dokumen kalian. Di sini kita tulis dengan file name. Waktu save, perhatikan namanya di sini akan berubah. Saya akan belajar simulasi. Tidak sesuai dengan ini, tapi sesuai dengan nama dokumen yang diberikan. Lalu ada save as, simpan dokumen sama tapi dengan nama yang berbeda. Lalu ada open. Di sini kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di dashboard penyimpanan di komputer atau laptop kalian. Jadi kalian bisa cari dokumennya langsung di open dan kalian pilih open di sini. Selanjutnya ada close untuk langsung keluar dari dokumen ini, sama seperti yang di kanan ini. Ada info. Nah, ini info adalah beberapa informasi yang kalian punya. Jadi data ini tersimpan di user Asus dokumen. Datanya saya akan belajar. Data doc di sini. Doc ini ada data format. Jadi kalau Word namanya docs tambah X. Jadi formatnya itu. Terus ada tampilan di samping untuk sebuah informasi saja yang dipaparkan oleh Microsoft Word. Ini ada permission atau ya, hak akses. Jadi kalau kalian sudah memiliki akun yang kalian buat, kalian bisa langsung memprotek atau membuat dokumen kalian
tidak bisa dibuka oleh orang tanpa kata sandi. Lalu ada penjelasan selanjutnya, prepare for sharing dan version. Di sini adalah tampilan dari recent. Recent sendiri adalah dokumen-dokumen yang sebelumnya telah kita buka. Kalau di sini recent place atau folder-folder yang sebelumnya digunakan. Ini recover unsaved dokumen. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba mengetik sesuatu di dokumen ini dan tiba-tiba hilang, kalian bisa langsung cari di sini. Oke, di sini tampilan new. Saat kalian membuat dokumen, kalian bisa masuk di sini dengan tampilannya, atau kalian mau buat brosur atau kalender, diagram, flyer, formulir, kalian bisa buat undangan dan juga surat. Nah, semuanya tampilan ada di sini. Jadi waktu kalian klik di sini, pilih blank, pilih misalnya brosur, di sini brosur, lalu kalian bisa create. Maka langsung muncul menu atau mode yang kalian inginkan. Nah, di sini tampilan print. Tampilan print sendiri ini sebelum kalian mencetak sesuatu, kalian harus buat sebuah pengaturan. Nah, di sini kalau kalian ingin mencetak, langsung kalian klik di sini. Jadi saat kalian arahkan kursor di sini warnanya orange, itu berarti siap untuk mencetak. Tanda copy di sini berapa banyak halaman yang ingin kalian pakai atau kalian buat. Jadi 7 copy, 8, 9, 10 dan selanjutnya. Ini printer yang kalian gunakan. Jadi printer-printer apa saja yang bisa kalian pakai. Jadi kalau kalian pakai Canon, kalian harus cari di sini dulu Canon dan tandanya adalah online atau ready. Kalau offline berarti tidak bisa digunakan. Lalu ini printer properties. Jadi tampilan untuk kalian membuat pengaturan-pengaturan sebelum kalian print. Nah, kalian bisa atur semua di sini. Selanjutnya ini print all page atau halaman-halaman yang bisa kalian pilih untuk kalian mencetak. Ini juga kalian mau print halaman berapa di sini, kalian bisa langsung ketik halaman 2, halaman 3, kalian langsung bisa ketik di sini. Selanjutnya ada print one side, ada collage. Nah, ini yang biasa kita pakai. Kita mau cetak secara portrait dari atas ke bawah, dan yang sedikit melebar ke kanan namanya landscape orientation. Nah, ini juga adalah jenis kertas yang digunakan. Ada A4, letter, legal, A3 dan lain-lain. Kalau untuk tampilan jenis kertas yang lain, kalian bisa klik di sini more paper size. Lalu ada yang namanya custom margin. Custom margin ini adalah batasan area mengetik. Jadi samping kiri di sini itu 4 cm. Jadi bagian atas 4 cm, bagian kiri 3, kanan 3 dan bawah 3. Jadi batasan kalian mengetik. Lalu kalian bisa pilih tampilan marginnya, atau kalian bisa buat custom dengan kalian mengetik berapa sentimeter yang kalian pakai sebelum kalian mengetik. Oke, di bawah di sini adalah page per sheet. Jadi berapa banyak dalam satu kertas ini bisa dibuat berapa. Ada 8, ada 2, ada 4. Nah, terserah kalian. Ini juga menu selanjutnya. Kalian bisa pakai untuk mengatur margin, kertas, dan tampilannya. Di sini ada perintah untuk save and send. Jadi kalau kalian tadi simpan data Microsoft Word, kalian bisa simpan kali ini dengan tipe yang berbeda. Di sini menyimpan langsung ke email, ke web, ada juga langsung melalui blog. Nah, di sini dengan tipe yang berbeda juga, ada bisa kalian langsung convert datanya ke PDF. Jadi tidak usah pakai software lain lagi, kalian bisa langsung convert dari Word ke PDF. Ini help untuk bantuan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian biasa klik di sini.
akan muncul, atau kalian bisa klik F1. Ini tampilan lanjutannya. Kalau kalian tidak tahu apa ya tentang Microsoft Word, dia akan beri penjelasan kepada kalian yang ingin kalian ketahui. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah selesai, ada options. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian buat. Mungkin yang sering mengotak-atik Microsoft Word, dia sering masuk di sini. Jadi kalian bisa buat beberapa pengaturan-pengaturan. Nah, kalian bisa buat semuanya di sini, yang nanti dapat membantu kalian untuk kerja lebih baik dan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi tidak dijelaskan saat ini karena banyak sekali. Biasa Pak Guru menggunakan ini untuk membantu mengerjakan tampilan-tampilan lebih detail atau sesuai dengan keinginan Pak Guru sendiri. Oke, yang paling terakhir itu exit, atau bisa juga keluar sama dengan close. Nah, setelah kita tahu tentang menu bar home file, sekarang kita masuk di menu bar home. Jadi setiap kali kalian mengklik di sini, maka menu bar itu akan terbuka dan kalian akan lihat ribbon-ribbon yang ada di bawahnya. Selanjutnya yang di home, menu bar home. Nah, di sini yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah grup ribbon clipboard, ada cut. Jadi untuk memindahkan data, jadi misalnya kita blok di sini, kita cut, datanya hilang, maka kita bisa buat pastinya di sini. Oke. Dia akan hilang. Berbeda dengan copy. Kalau copy hanya menggandakan. Nah, seperti ini. Oke. Nanti akan dipelajari tombol-tombol fungsi. Ada copy, ada format painter. Jadi kalian buat satu format yang baku, baru tinggal kalian pakai page saja, paste. Ada di sini. Buat format pointernya baru kalian paste. Kita masuk ke grup ribbon selanjutnya, yaitu font. Jadi di sini ada satu grup atau area yang bisa kalian pakai untuk mengatur teks kalian di sini. Nah, coba misalnya mengetik belajar. Nah, kalian bisa blok di sini dulu, harus diblok baru kalian ganti. Kalau tidak diblok, tidak bisa diganti. Lalu kalian bisa pilih jenis-jenis font, ada banyak sekali. Lalu ini ukurannya, bisa kalian langsung memilih sesuai dengan penomorannya, atau kalian bisa pakai ini untuk perbesar perkecil. Ada namanya di sini, kalian bisa lihat. Grow font dan shrink font. Nah, kalau kalian mau menggunakan cingkis, berarti misalnya ini untuk semua huruf besar, kalau ini semuanya huruf kecil, atau capital is word, itu setiap huruf besar ada di bagian pertama. Nah, yang selanjutnya mana lagi? Ini untuk mempertebal teks. Ini untuk buat miring. Jadi kalau kalian klik tandanya orange berarti sedang aktif. Ini tanda U untuk underline atau garis bantu di bawah. Ini untuk palang atau kalian buat garis datar di bagian atas teks. Ini untuk memperkecil 2 kali atau memperbesar 2 kali. Bisa juga. Kalau tidak pakai berarti kalian harus melepas tanda klik di sini untuk tidak aktif. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian samping. Nah, ini untuk stylishnya. Lalu ada latar belakang dari warna latar belakang, bisa langsung kalian klik. Kalau kalian tidak pakai berarti no color. Ini warna dari teks kalian, bisa kalian ubah di sini, terserah.
Nah, di bagian ini ada bullet. Nah, kalian bisa pilih sesuka kalian bentuknya seperti apa. Bisa cari, kalau tidak pakai kalian klik di luar saja. Nah, kalau di sini ada untuk numbering. Nah, kalian bisa pilih 1, 2, 3, 4, 5 atau kalian bisa ganti dengan huruf ABC. Nah, selanjutnya lagi untuk kalian buat dia punya bentuk, jadi agak ke kiri semakin ke kanan, lalu semakin ke kiri dari atas ke bawah berturut-turut. Ada ini juga indent. Nah, kita matikan ini dulu. Nah, ini indent, dan increase dan decrease. Jadi kalau kalian ingin menggeser paragraf kalian atau kalimat atau kata, kalian bisa pakai ini. Ini untuk short. Jadi kalau kalian mengetik A sampai Z, tapi kalau tidak sesuai dengan abjad, kalian bisa pakai ini. Nah, ini penanda juga. Jadi sebuah kalimat atau teks jadi sebagai penanda. Tapi ini jarang sekali digunakan. Namanya show mark atau penanda. Ini bentuk-bentuk dari paragraf. Yang paling kiri, left, di tengah, center, right. Lalu ini disebut justify, jadi rata kiri kanan. Selanjutnya ini juga adalah berapa spasi yang kalian gunakan, dari spasi 1.0 lalu sampai 3.0. Kalau kalian mau buat lebih banyak lagi, kalian bisa klik di sini, line spasi options. Nah, ini latar belakang kertasnya kalian bisa buat. Ini sebagian saja, kalau sudah full baru kalian bisa pakai. Nah, kalau ini untuk bagian dari tabel, untuk membuat garis bantu di kiri, kanan, atas, bawah, dan semuanya. Ini sudah. Nah, ini adalah style, kalian bisa pilih sesuka hati. Nah, kalau lebih ke bawah lagi semakin banyak. Ini editing. Nah, kalau find ini untuk kalian menemukan sebuah kalimat yang kalian cari. Saya belajar bersama. Jadi kalian bisa cari kata bersama muncul di mana, kalian bisa pakai find, kalian ketik ini bersama. Nah, dia akan membuat penanda kotanya ada di mana. Lalu replace untuk mengganti satu kata dengan kata lain. Bersama, kalian mau ganti kata bersama dengan kata simulasi. Nah, kalian bisa replace. Oke, katanya bisa diganti. Oke. Nah, kalau sudah belajarnya ya, kata yang sebelumnya diganti dengan kata yang mau dibuat. Ini tampilan yang lain untuk memblok semua. Biasanya kita klik kiri dan blok begini, atau kita tekan ini, select dan select all. Oke. Kalau sudah, kita masuk di menu bar selanjutnya, menu bar insert. Jadi setiap tahun Pak Guru selalu jelaskan buat yang lain untuk lebih memahami. Kalau bicara soal menu bar insert, berarti menu bar untuk menambahkan sebuah data atau menginput boleh juga, atau memasukkan data-data yang lain. Data-data itu termasuk apa? Nanti kita pelajari bersama. Jika kalian ingin membuat sebuah cover atau tampilan depan, kalian bisa masuk di sini, menu bar, klik dulu di insert, klik. Kalau tanda kliknya berubah, berarti sudah masuk di ribbon yang baru dan menu bar yang lain. Kita pilih cover page, dan kalian bisa lihat cara dia mengganti tema-tema dari cover tersebut. Ada banyak sekali yang bisa kalian pakai, terserah. Kalau kalian rasa bahwa ini tidak cukup, kalian bisa pakai yang versi update atau yang lain. Jadi bisa digunakan di tampilan ini, bisa kalian ganti. Ini contoh cover yang sering digunakan. Bisa juga ganti insert cover page, kalian pilih yang versi ini, saya kontras, maka tampilan ini bisa langsung kalian gunakan. Oke.
Selanjutnya kita akan belajar tentang blank page atau halaman kosong. Nah, kalian bisa tambah lagi setiap halaman yang baru, insert blank. Dia akan menambah satu lembaran yang kosong. Kalau kalian tidak pakai lagi, kalian bisa tekan balik di sini. Undo atau tekan Ctrl Z. Oke. Selanjutnya ini ada page break. Kalian membuat tampilan yang baru dengan batasan yang baru, bisa klik saja di insert page break. Oke, ini tabel. Kalau kalian mau buat tabel, masuk di insert lalu tabel. Nah, tergantung kalian mau pakai yang mana, berapa kolom dan berapa baris. Kalau kalian ingin menambahkan, kalian bisa insert dan pilih picture. Jadi gambar apa yang mau kalian pakai di sini, insert, kalian cari tempatnya, lalu kalian pilih insert. Ini clip art. Clip art ini lebih dikenal dengan gambar kartun yang sudah disediakan oleh Word. Jadi kalau kalian tidak bisa mendapatkan gambar-gambar yang bisa di-download, kalian bisa langsung ke sini. Nah, tanda go, kalian bisa pilih. Nah, akan muncul. Oke. Lalu kita delete saja atau kita cut sebentar. Kalau ini shape, untuk bentuk-bentuk apa saja yang kalian pakai, insert shape, mau buat bulat, mau buat kotak. Jadi kalian insert dulu, mau kalian pilih sesuka kalian. Sudah, kita balik lagi ke Smart. Ini bentuk-bentuk yang banyak sekali yang sudah dipakai. Jadi pilih yang sudah ditawarkan atau dibuat langsung oleh Microsoft Word. Ada juga chart atau diagram, kalian bisa pakai di sini. Banyak sekali diagram masuk. Setiap kali kalian mau buat sesuatu, kalian harus masuk di insert. Ada juga screenshot. Ini kalian bisa menangkap layar ini, hyperlink untuk tertuju pada satu halaman. Lalu bookmark dan cross reference ini sama saja, ada dalam satu grup ribbon. Ada header dan footer buat satu catatan kaki. Jadi footer header yang pada bagian atas, nah dia akan muncul di sini. Lalu kalian bisa buat satu catatan kaki. Kalau tidak, kalian bisa close saja. Nah, ada footer di sini. Nah, catatan kaki bagian bawah. Di sini biasa kalian pakai untuk membuat makalah, atau nanti kalau kalian sudah kuliah, biasa di skripsinya dipakai footernya. Oke. Ada nomor halaman, kalian bisa pakai di sini. Insert page number. Jadi nomor halaman bisa di bagian atas atau di bagian bawah. Tinggal kalian pilih saja, maka akan muncul. Ini text box. Text box berarti sebuah kotak yang menuliskan dokumen-dokumen atau kalimat-kalimat kalian di sini. Pilih insert, klik insert, lalu kalian klik text box. Ini quick parse. Kalian bisa menambahkan data-data yang sudah sebelumnya ada di sini. Ada juga word art. Word berarti art berarti seni, berarti kata-kata yang sudah diberi tampilan yang lebih menarik. Nilai seninya sudah ada di sini. Kalian bisa pilih saja, lalu kalian mulai mengetik sesuatu. Maka kalian bisa bedakan di sini. Kalau text box berarti datanya data biasa. Kalau word art berarti datanya sudah lebih menarik. Di sini signature line untuk membuat tanda tangan. Biasanya ini kalau layar sentuh ada, boleh di sini. Lalu tentang waktu hari ini kalian bisa langsung pilih. Ada objeknya, kalian bisa pakai. Bentar, dia masih loading. Nah, objeknya kalian pakai tipe apa? Ini untuk memasukkan versi dokumen yang tadi Pak jelaskan, ada tahun berapa. Oke, ada selain data Word, ada data Excel, ada WordPad. Nah, ada gambar juga bisa lewat sini. Ini equation. Equation ini kalian yang mau membuat rumus, kalian bisa pakai ini.
ada banyak. Kalau sudah nanti pilih insert equation. Kalau simbol apa saja yang bisa kalian gunakan. Kalau more simbol di sini ada more. Nah, kalau sudah kalian bisa pakai, klik salah satu lalu pilih insert. Kalau sudah insert, nah dia akan muncul. Klik lagi insert, klik lagi insert. Nah, dia sudah muncul. Bisa geser ke samping. Oke. Nah, kita kasih kembali ke tampilan selanjutnya. Jadi kalian sudah tahu di bagian menu bar insert yang sebelumnya mungkin tidak sering kalian gunakan. Di sini page layout. Ini lebih banyak kita mengatur bagian daripada dokumen kita. Jadi yang tadi dijelaskan, nah ini themes atau bagian dari kertasnya. Dia bisa langsung berubah, tergantung saja. Nanti kalau sudah membuat data baru dia jadi. Ini color sesuai warna, new font atau bagian yang ingin dibuat dengan teksnya. Nah, ini tampilan chartnya. Ada margin yang tadi dijelaskan, batasan mengetik kalian dari 2,54 cm pada bagian atas, kiri, kanan, dan bawah. Semuanya bisa kalian pakai. Untuk lebih lanjut bisa di custom margin. Orientasi tampilan ke atas portrait. Kalau yang membuat tabel biasanya di landscape. Nah, seperti ini. Oke. Kita balik lagi. Bisa delete saja. Oke. Nah, di sini kalau sudah kalian bisa pilih ukuran kertas tergantung kertas kalian. Kita masuk di jenisnya, bisa pilih berapa saja kertas yang digunakan. Selanjutnya di bagian kolom, perhatikan kadang kalian mau buat dalam satu halaman ini terbagi atas 2 dan 3, kalian bisa mengetik. Nah, saya belajar simulasi, Nah, ini dia sudah terbagi atas 2 tampilan. Di sini bisa, di sini juga bisa. Coba kita buat lebih banyak. Nah, dia sudah bagi menjadi beberapa bagian. Ini kita pakai 2, kita juga bisa pakai 3 dan selanjutnya. Jadi dalam satu ini ada 3 tempat atau beberapa tempat yang bisa digunakan untuk mengetik data-data kalian. Oke, selanjutnya ini bridge, itu membuat pembatas juga sama. Kalau line ini dilanjutkan untuk memulai sesuatu di bagian baru. Ada hyphenation. Nah, kita bisa coba saja di sini untuk hurufnya lebih acak, jadi A, B, C-nya tidak berurutan. Oke, kalau mematikan, ini watermark. Watermark itu adalah bagian dari belakang tampilan. Jadi di sini biasa di bagian skripsi biasa dibuat atau di makalah. Nah, ini ada tertulis di sini confidential. Kalau kalian mau buat yang lebih banyak lagi, bisa di bawahnya ada page color. Nah, kalian bisa ganti jenis warna dari kertasnya, lalu page border. Nah, atau kalian pilih bingkai di samping. Nah, di samping sini. Oke, yang tadi indent. Nah, kalian bisa buat dari sini. Lihat di pergerakan bergerak ini. Nah, wilayah mengetiknya. Oke. Bisa juga di samping sini. Nah, ikon-ikon ini juga bisa difungsikan. Misalnya kalau ada sebuah data, baru dia akan muncul. Ini biasanya tidak aktif karena tidak ada data-data itu berupa gambar atau bentuk atau siap di sini, kalian bisa pakai. Oke, selanjutnya setelah dari menu bar
home, insert, page layout, kita masuk di menu bar reference. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan menu bar ini. Jadi menu bar reference ini digunakan untuk sebuah rujukan atau referensi yang berkaitan dengan sebuah data-data buku kalian. Jadi kalau ada atribut-atribut yang digunakan, biasanya kalian bisa menggunakan menu bar ini. Kalau kalian yang belum pernah pakai, kalian pasti akan bingung. Jadi lebih banyak orang itu menggunakan 3 menu bar ini. Kalau yang sering memakai menu bar reference ini, kalian akan lebih tahu bagaimana fungsinya. Yang tadi insert note atau footnote itu sebuah catatan kaki, nanti dia akan muncul di bawah sini. Nah, di sini juga, jadi masing-masing dengan fungsinya. Ada juga menambahkan teks atau mengupdate tabel, semuanya ada di sini. Jadi lebih banyak kalian menggunakannya untuk membuat sebuah buku sebelum pada akhirnya dicetak atau di print out. Selanjutnya kita akan masuk ke menu bar mailing. Menu bar mailing ini juga seringkali digunakan untuk membantu kita menginput beberapa data. Selain daripada kita memasukkan undangan atau envelope di sini atau labelnya, kita bisa buat start mail merge. Jadi kalau data-data yang ada di Excel biasanya bisa kalian pakai untuk gunakan bersama dan datanya diinput ke Word. Oke, jadi fungsi mailing adalah untuk membuat surat massal atau format tulisan yang sama dan dia mempunyai data yang berbeda dari masing-masing surat. Dari surat, undangan juga bisa di sini. Tadi kalian bisa membuat jadi lebih dari 100 undangan dengan nama yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa pakai mailing ini. Jadi tidak harus mengetik nama lagi. Hanya perlu kalian mengambilnya dari data Excel dan menggantinya di sini. Biasanya itu digunakan di menu bar mailing sendiri. Yang ini envelope untuk mencetak sampul atau amplop. Ada label juga di sini untuk menuliskan nama dan alamat. Lalu ada grupnya di sini. Start mail merge. Di sini untuk membuat surat. Lalu select reception untuk memilih siapa yang menerima surat kalian. Lalu di sini ada edit recipes atau mengatur siapa yang menerima surat. Ada lagi nih, tidak kelihatan di sini. Ada write and insert field. Ini juga grup. Ini untuk menyisipkan dokumen. Lalu ada address book untuk memilih surat. Lalu ada rule-nya dan ini rule-nya untuk memberikan garis pada sebuah surat nih. Nah, ini kalian bisa update juga untuk memperbarui surat kalian. Ada match field di sini juga untuk membandingkan sebuah surat. Oke, ada preview result untuk melihat hasilnya. Semua ini tidak muncul karena tidak membuat sebuah data. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu bar yang lain, yaitu menu bar review. Nah, menu bar ini lebih fokus pada kita mengkaji kembali sebuah naskah atau ejaan atau mengubah bahasa yang telah kita pakai pada sebuah dokumen. Di sini kan ada ditulis spelling grammar untuk memeriksa ejaan. Ada research juga untuk membuka panel referensi. Ada tracer untuk memberikan saran yang sepadan. Ini word count menghitung kata. Dia translate menggunakan bahasa yang kalian pakai. Ada kalian memberikan komentar baru nih, komen di sini. Ada tanda delete untuk menghapus komentar. Ada previews untuk melihat komentar sebelumnya.
dan next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Ada juga ribbon yang masih banyak sekali bisa kalian pelajari. Nanti akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya karena ini hanya pengenalan. Yang terakhir adalah menu bar view. Jadi menu bar view ini adalah kita melihat atau menampilkan dokumen yang ingin kita cetak. Jadi sebelumnya kita mengatur dia punya ukuran cetakan dan menampilkan garis nih, ukuran-ukurannya di sini. Kita mengatur tampilan dengan fungsinya sebagai berikut. Yang ini print layout. Di sini untuk melihat hasil pekerjaan yang akan dicetak. Lalu full screen untuk melihat hasil kerja keseluruhan. Nah, secara maksimal. Kalau tidak, kita close saja. Ada juga web layout. Nah, di sini untuk melihat hasil kerja web. Lalu outline di sini untuk melihat hasil kerja dari suatu urutan atau bagan. Ada draft di sini juga untuk melihat hasil kerja dari suatu konsep. Nah, yang ruler ini untuk penggaris bisa diaktifkan dan tidak. Ada grid lines untuk menghidupkan. Nah, ini yang biasa menggambar biasa menggunakan grid. Ada dokumen map, ada juga thumbnails dan yang lain-lain. Ada zoom di sini untuk memperbesar tampilan. Nah, ya seperti tadi di samping bawah kanan. Oke, ada to page melihat tampilan to untuk melihat di dalam 2 halaman secara penuh. Ada page width untuk melihat hasil lembar kerja dalam sebuah halaman. Oke. Ada juga new window untuk membuka jendela baru. Kita bisa klik di sini. Dia akan muncul di bawah. Oke, ada tanda arrange all di sini untuk mengatur sebuah jendela program yang berjajar bersamping. Nah, kita bisa tampilkan atas dan ke bawah. Oke. Ada juga tanda split. Di sini tanda split untuk membuat sebuah dokumen baru. Oke. Ada di sini juga tampilan-tampilan lain. Kalau makro sini lebih diarahkan ke bagian kalau kalian ingin mengetik data seperti data-data penting atau lebih ke bahasa program Microsoft, nah kalian bisa menggunakan ini. Tampilannya seperti itu. Oke. Jadi ini saja bagian yang bisa kalian pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nanti Pak akan kirimkan gambarnya, lalu kalian akan sama-sama membuat gambar di dalam buku kalian supaya kalian lebih tahu fungsi-fungsinya dan penjelasannya lebih detail lagi. Mungkin itu saja materi kita sampai saat ini dan selamat belajar.